Assalamualaikum. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Oke, alhamdulillah. Hari ini kita kembali belajar mengenai sejarah ya. Mata pelajaran sejarah. Sebelum Ibu mau mulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke, ketua kelas silakan pimpin. Teman-teman, sebelum belajar alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu tentang kepercayaan agama masing-masing. Kita mulai. Dan saya mengucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu absen terlebih dahulu. Agung, Fiorano, dan terakhir Fixo. Izin, oke. Lanjut saja kita langsung ke materi. Hari ini kita akan membahas materi mengenai perkembangan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Sebelumnya, kemarin kita sudah membahas mengenai politiknya ya? Oke, politiknya belum kita membahas mengenai materi pada hari ini. Kita terlebih dahulu flashback materi yang kemarin. Nah, kemarin kita membahas materi tentang apa sih kemarin? Demokrasi terpimpin bagian politiknya. Ya, oke. Ada yang masih ingat gak sih pada peristiwa apa aja yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin? Pada masa ekonomi. Oke, siapa? Nabila ternyata. Oke, Nabila. Dari kemarin kita membahas tentang pembebasan Irian Barat, konfrontasi Malaysia, sehingga Indonesia keluar dari. Oke, ya pada masa demokrasi tepuk tangannya dong ya, Doni dari tadi tepuk tangan. Oke, benar ya. Nah, kemarin kita sudah membahas mengenai politik pada masa demokrasi terpimpin. Kemarin kita membahas mengenai pembebasan Irian Barat, terus konfrontasi Malaysia, bahkan sampai ke politik mercusuar, bahkan sampai Indonesia keluar dari PBB. Kita akan membahas mengenai ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Nah, ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Sebelum kita membahas mengenai ekonomi pada masa demokrasi terpimpin, kalian akan terlebih dahulu ya mengetahui apa sih tujuan pembelajaran kalian. Yang pertama, peserta didik mampu menguraikan sistem ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Terus peserta didik mampu menganalisis kebijakan Sanering. Nah, kebijakan Sanering ini adalah kebijakan yang ada di demokrasi terpimpin. Nah, terus yang dikaitkan dengan wacana redenominasi. Nah, ini redenominasi ini adalah wacana yang akan ataupun masih diwacanakan oleh pemerintah saat ini untuk adanya penyederhanaan mata uang. Jadi nanti mata uang kita itu disederhanakan gitu. Nah, dengan teliti, terus peserta didik mampu mempresentasikan hasil analisis. Nanti kalian akan presentasi dari LKPD yang akan Ibu berikan ke kalian. Nah, sekarang kita akan, tolong diperhatikan ya videonya. Halo, saya Romi. Welcome to Kindle Talk. Jadi, apakah kamu setuju dengan redenominasi? Berikan pendapat dan alasan kamu di kolom komentar. Gue Romi, see you on the next Kindle Talk. Oke, bagaimana tanggapannya mengenai video tadi? Setuju nggak kalau ada redenomisasi? Minasi, setuju? Setuju? Oh tidak, kenapa tidaknya? Oke, akan menyebabkan inflasi. Kalau yang setuju? Karena lebih memudahkan dalam penghitungan. Oke, kalau misalkan tadi kan kalian sudah melihat videonya ya. Nah, videonya tadi kalian sudah melihat. Misalkan ini kan tadi berbeda ya, redenomisasi sama yang namanya Sanering ya. Kalau redenomisasi itu kan penyederhanaan mata uang. Kalau misalkan Sanering itu kan lebih tepatnya ke arah pemotongan mata uang ya. Kita ini ada studi kasus misalkan seperti ini. Perhatikan nominal dari mata uang tersebut. Ini mata uang berapa? Ini mata uang apa? 50.000. Di sini perhatikan nominal dari
mata uang tersebut jika masih diberlakukan kebijakan Sanering. Misalkan nih, kebijakan Sanering itu masih diterapkan oleh pemerintah kita. Berapa nilai rupiah dari nominal ini? Berapa? 1.000 dengan 5.000, benar. Hah? 10 dan 50 karena nolnya dihilangkan. Tadi di video nolnya dihilangkan 3 ya, kayak gitu. Oke, berarti ini kalau misalkan ini dipotong ya, tadi kan kita contohnya studi kasusnya adalah pulsa tadi ya. Misalkan pulsa harganya 10.000. Jika misalkan uang 10.000 ini disanering, apakah kita bisa beli pulsa? Tidak. Kenapa? Oke, karena harganya juga tidak ikut turun ya. Berbeda dengan redenomisasi ya. Walaupun uangnya dihapuskan di belakangnya, tapi tetap bisa beli pulsa kan ya. Karena harganya juga sama ikut turun. Oke, berarti kalau di sini sudah paham ya. Jadi lebih setuju Sanering apa redenomisasi? Oke, lebih setuju itu. Oke, lanjut. Kebijakan Sanering tujuannya untuk apa? Di sini pertamanya tujuannya untuk mengurangi banyaknya uang yang beredar untuk kepentingan perbaikan keuangan dan perekonomian negara. Peraturan pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1959 yang isinya ketentuan bahwa bagian uang lembaran 1.000 dan 500 yang masih berlaku ditukar dengan uang kertas baru. Nah, uang kertas baru yang bernilai 100 dan juga 50 sebelum tanggal 1 Januari. Jadi uang-uang yang beredar pada saat itu harus ditukarkan ke bank dan nanti diganti dengan uang baru yang nominalnya dipotong. Yang tadinya misalkan 500 atau 1.000 menjadi 50 dan juga 100. Apakah kalian tahu mengenai kebijakan redenomisasi tadi? Ya, ada kan tadi ya di video. Nah ini, tadi apa redenomisasi? Penyederhanaan mata uang. Oke, penyederhanaan mata uang. Ternyata redenomisasi ini bukan hanya tercanangkan di wilayah Indonesia saja ataupun di negara Indonesia saja, tapi sudah banyak negara-negara lain pun yang mengikuti kebijakan redenomisasi ataupun menerapkan redenomisasi. Apakah Anda sudah memperhatikan video yang ditayangkan? Bagaimana tanggapan Anda mengenai video tadi? Mari diskusikan dengan kelompok. Nah, ini yang akan didiskusikan oleh kalian dengan kelompok. Ibu sudah nge-print ya, ataupun sudah membuat yang namanya lembar kerja ya, yang akan kalian diskusikan. Di sini kalian akan berdiskusi bersama kelompok kalian mengenai LKPD ini. Nah, ini LKPD-nya yang harus kalian diskusikan. Nah, kelompoknya masih kelompok yang kemarin saja biar cepat. Nah, ini langkah-langkahnya. Pertama, isinya di sini aja ya. Ini kan udah ada ya tadi ya di video ya, benar nggak? Video. Nah ini bisa kalian isi, gampang ini mah tadi juga kalian bisa jawab. Oke, ini kelompok sama aja sih, tinggal ibu bagikan aja. Oke kan sekarang pukul berapa itu? 8.45 ya, kita ambillah 8.45. Berarti selesai itu jam 9 ya. Jam 9 harus sudah selesai, oke? Jadi 45 menit kemudiannya kalian presentasi, paham? Kalau di kebijakan Sanering jadinya berapa kan angkanya dihilangin kan? Dalam kebijakan Sanering di sini coba dibaca lagi kebijakan Saneringnya, di situ ada tata caranya. Nolnya dikurangi berapa dan lain sebagainya. Gimana? Sudah mau sampai mana? Lagi nih. Kalau kebijakan Sanering kalian setuju tidak? Tidak. Tidak. Harus diberikan alasannya ya. Ini nggak apa-apa kan Bu? Iya, bahasa kalian aja. Kalau redenomisasi setuju nggak? Setuju. Karena itu memudahkan. Memudahkan. Kalau Sanering menyusahkan dan merugikan ya. Karena waktunya juga sudah mau
Habis ya. Berarti kita mulai presentasi ya. Ya, Bu. Oke, presentasi. Niko, go, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang sandering sama redenominasi. Perhitungan nominal dari mata uang tersebut jika masih diberlakukan kebijakan sandering, berapa nilai rupiah dari nominal ini? Sandering dapat diartikan sebagai pemotongan daya beli masyarakat melalui pemangkasan nilai mata uang. Logikanya dengan adanya sandering, daya beli masyarakat menurun karena nilai uang yang dimiliki. Oke, hanya itu saja yang bisa kami jelaskan. Silakan yang mau bertanya. Apakah sandering mampu mengatasi inflasi? Oke. Silakan yang saya Bapak Saudara Suraman izin bertanya. Apakah kebijakan redenominasi dapat berjalan efektif untuk dilakukan di negara Indonesia? Ulangi lagi. Apakah kebijakan redenominasi dapat berjalan efektif untuk dilakukan di negara Indonesia? Terima kasih. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Jidan. Berdasarkan pengertian sandering di atas, maka kebijakan ini sudah seharusnya mampu memperbaiki kondisi perekonomian masyarakat dan juga menekan laju inflasi mata uang. Oke, terima kasih. Hanya itu saja yang bisa kami jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kalian dalam lindungan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus perkenalkan, saya sebagai moderator. Nama saya Muhammad Ibnu Abdul Rahman dan teman saya yang membacakan presentasi. Kami di sini akan membacakan presentasi dari kelompok kami. Silakan. Perhatikan nominal dari mata uang tersebut jika masih diberlakukan kebijakan sandering, berapa nilai rupiah dari nominal ini? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum Ibu menyampaikan penutup, nah Ibu sudah mengirimkan lagi dan lagi Ibu sudah mengirimkan soal di Portaldik. Bisa kalian buka soal di Portaldik, kalian isi. Untuk nilainya nanti Ibu share lagi ya. Nah, sekarang kita simpulkan saja materinya ya. Oke, kan sekarang hari ini tuh kita membahas mengenai ekonomi pada masa demokrasi terpimpin, benar? Di sini ada yang mau menyimpulkan materi. Oke, silahkan Ridwan. Kesimpulannya adalah ekonomi pada masa demokrasi terpimpin memiliki banyak kebijakan. Ya. Satunya kebijakan sandering, yaitu pemotongan nilai mata uang yang tadinya Rp1.000 menjadi Rp10 saja. Oke. Bahkan ada juga kebijakan pemerintah yang mencetak uang yang berlebihan dan membuat penyebaran uang rupiah di masyarakat menjadi banyak dan membuat inflasi. Oke, ya benar ya. Nah, benarkan setelahnya dong. Luar biasa loh. Luar biasa ya. Nah, benar ya. Pada masa demokrasi terpimpin banyak sekali kebijakan pemerintah ya. Nah, salah satunya mungkin kalian sangat tertarik dengan kebijakan sandering ya, karena ada kemiripan dengan wacana pemerintah mengenai redenominasi walaupun berbeda ya. Lagi-lagi Ibu simpulkan kalau sandering itu adalah pemotongan mata uang. Kalau redenominasi itu bukan pemotongan tapi penyederhanaan mata uang. Jadi berbeda. Nah, sebelum Ibu akhiri, alangkah lebih baiknya kita berdoa. Oke, silahkan. Teman-teman, setelah belajar alangkah baiknya terlebih dahulu sudah mulai.
Sudah selesai mengucap salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai bertemu di next pelajaran selanjutnya.